lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadha wa atwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu bis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahir Rasulillah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah berkunjung. Insyaallah saya akan ajak Bapak Ibu melihat langsung Jabal Sur. Rute kita yang pertama yaitu Jabal Sur atau Gunung Sur. Setelah itu kita akan melanjutkan ke Padang Arafah. Apa Padang Arafah? Adalah tempat wukuf jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang dikenal di sana juga ada Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Setelah itu kita akan melanjutkan rute kita yaitu melewati Musdalifah, tempat mabit jemaah haji, dilanjut lagi ke Mina. Di Mina ini banyak juga tentang sejarah dan tempat pelemparan jumrah untuk jemaah haji. Setelah itu terakhir insyaallah kita akan ke Masjid Jiranah untuk mengambil mikot bagi yang mau umroh kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jabal Sur adalah gunung, sedangkan Sur itu nama gunung tersebut. Jadi Jabal Sur atau Gunung Sur, di mana Jabal Sur ini adalah tempat persembunyiannya Rasulullah dari kejaran kaum kafir Quraisy. Jadi Jabal Sur atau Gunung Sur ini adalah tempat persembunyiannya Rasulullah ketika kaum kafir Quraisy mau membunuh Rasulullah. Tatkala itu Rasulullah berjuang, ketika Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Nabi Muhammad ketika diutus menjadi Rasul pada umur 40 tahun, maka beliau menyebarkan, mengajak orang untuk masuk Islam. Dari awalnya bersembunyi, akhirnya terang-terangan. Ketika itu banyak dari kabilah kaum kafir Quraisy ini tidak terima. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya Muhammad ini membawa ajaran sesat, Muhammad ini membawa agama baru, kata mereka. Karena pada saat itu para kabilah kaum kafir Quraisy ini, penduduk kota Mekah ini rata-rata menyembah berhala. Mereka itu awalnya menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, diajak sedikit demi sedikit untuk masuk Islam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk inna dinu indallahil Islam, menyebarkan agama Islam. Jadi setelah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad mau dibunuh. Mereka berencana melaksanakan musyawarah. Setelah musyawarah disepakati bahwasanya
pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy ini mau membunuh Nabi Muhammad. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad ini membawa agama baru. Akhirnya banyak kontroversi dari mereka. Akhirnya mereka sepakat bahwasanya malam nanti pada saat itu, tepatnya kalau tidak salah malam Jumat, Sabtu, Minggu, Rasulullah berada di Jabal Sur. Akhirnya disepakati mereka dengan pedang terhunus sudah siap semuanya pada malam hari. Karena kebiasaan Nabi Muhammad itu di zuhur tengah malam, sepertiga malam, Rasulullah pasti pergi ke Ka'bah. Akhirnya mereka sepakat pada malam itu tersebut. Setelah itu mereka sudah mengepung rumah Nabi Muhammad. Akhirnya mereka menganggap bahwasanya akan berhasil. Tapi Allah memberi pertolongan dengan turunnya ayat waja'alna Jadi pada saat itu mereka tidak bisa melihat di depan mereka dan di belakang mereka itu tertutup dinding, sehingga mereka tidak melihat saat Nabi Muhammad keluar. Mereka mendapati bahwasanya mereka sudah tertidur, terlelap. Akhirnya Nabi Muhammad keluar bersama Sayyidina Abu Bakar, Setelah itu berangkat ke Jabal Sur. Dan Rasulullah bersembunyi kurang lebih 4 malam 3 hari. Sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah di Jabal Sur ini 3 hari 3 malam. Akhirnya Jabal Sur ini Bapak Ibu adalah tempat di mana Rasulullah bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kurang lebih Nabi Muhammad itu berjuang mengajarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam di Mekah ini kurang lebih 13 tahun. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah pernah hijrah, pernah berdakwah di kota Taif. Tapi sebaliknya, apa yang beliau inginkan tidak sesuai, karena mendapati cacian makian, bahkan penduduk kota Taif pada saat itu melempari batu. Nabi Muhammad dilempar batu karena pembesar-pembesar kota Taif, dulu penduduk kota Taif sudah dimasuki, sudah diomong-omongi, sudah difitnah bahwasanya nanti akan ada seorang pemuda yang bernama Muhammad yang akan menyampaikan agama baru ke sini. Akhirnya mereka tidak terima ketika Nabi Muhammad memasuki kota Taif, dari penduduk satu ke penduduk satunya yang lain berdakwah beliau, tapi yang didapati malah cacian makian, sampah-sampah, bahkan Nabi Muhammad dilempari batu. Beliau bersama Zaid bin Harisah, anak angkat beliau ketika berjuang di kota Taif. Akhirnya Nabi Muhammad pada saat itu, seandainya Nabi Muhammad ketika itu malaikat Jabal, penjaga gunung, menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, bagaimanakah pendapat kota Taif ini? Seandainya Nabi Muhammad mengizinkan, maka Jabal gunung-gunung yang ada di kota Taif itu mau dilemparkan, mau diletakkan, mau dihancurkan kota Taif." Tapi Nabi Muhammad meminta kepada malaikat itu agar tidak menghancurkan kota Taif, karena Nabi Muhammad berharap dari anak cucu dari penduduk kota Taif akan masuk Islam. Alhamdulillah pada saat ini penduduk kota Taif 100% agamanya Islam. Itu berkat doa Nabi Muhammad untuk penduduk kota Taif yang dulunya menolak perjuangan Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus ziarah, ada ziarah seditur? Kenapa kita harus singgah ke tempat-tempat sejarah? Karena agar menambah rasa cinta dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, agar tahu bahwasanya Nabi Muhammad perjuangannya tidak mudah, bahkan nyawa beliau yang jadi taruhannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Jabal Sur adalah saksi di mana Nabi Muhammad dulunya pernah mau dibunuh oleh pembesar kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar keluar dari rumahnya. Setelah itu pergi ke Jabal Sur. Setelah itu Nabi Muhammad naik ke gunung yang kurang lebih, kalau kita naik ke atas itu kurang lebih 4 jam 3 jam lah, karena kurang lebih 500 meter. Kalau naik ke Jabal Sur itu, ke Gunung Sur, nanti di atas ada gua kecil. Di situ Nabi Muhammad mau turun, tapi oleh
Pada saat itu mau turun Nabi Muhammad, mau ke gua dalam gua itu oleh Sayyidina Abu Bakar, disuruh berhenti dulu. Apa? Karena mau dicek, takut di dalamnya ada hewan buas atau ular yang berbisa. Maka Nabi Muhammad setelah itu turun, Sayyidina Abu Bakar untuk mengecek dalam gua itu. Setelah itu dibersihkan, ada beberapa lubang, di lubang itu ditutupi. Akhirnya serasa aman, udah bersih, makanya Abu Bakar mempersilakan Rasulullah untuk turun. Langsung Rasulullah saking capeknya istirahat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itu lubang yang tadi dua itu, lubang yang tidak tertutupi oleh Abu Bakar, ditutupi dengan jari jemari kakinya. Akhirnya berapa menit kemudian ternyata dalam lubang itu yang tidak tertutupi ada seekor ular. Ular yang berbisa menggigit jari kaki Abu Bakar pada saat itu. Akhirnya takut mengganggu tidurnya Nabi Muhammad, akhirnya Abu Bakar menahan rasa sakit itu, tidak bergerak sedikit pun. Sehingga pada saat itu Abu Bakar sampai ular berbisa ini, racun yang berbisa itu menjalar ke semua tubuhnya. Sakitnya udah keringetan. Akhirnya saking gak kuatnya, saking gak tahannya, Abu Bakar mengeluarkan air mata dan jatuh ke pipi Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah terbangun karena air mata Abu Bakar. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis?" Dijelaskan bahasanya, "Ya Rasulullah, bahasanya lubang yang ditutupi oleh kaki saya itu ternyata ada ular yang berbisa, sehingga ular yang berbisa ini menggigit saya dan racunnya sudah menjalar ke semua tubuh saking sakitnya keluar air mata." Akhirnya oleh Rasulullah dengan mukjizat, dengan pertolongan Allah, akhirnya cukup diludahi dan diusap ke bekas yang ular digigit itu, akhirnya sembuh dengan itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ular tersebut bahasanya ular yang menggigit Sayyidina Abu Bakar itu sudah menunggu Rasulullah beberapa tahun. Menunggu Rasulullah, kehadiran Rasulullah, ingin melihat langsung seperti apa Nabi Muhammad, ingin melihat langsung, bertatapan muka langsung dengan Nabi Muhammad. Jadi ular tersebut, jangankan kita, ular tersebut masih ingin tahu terhadap wajah Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Makanya kita selalu berharap, meskipun kita nanti di dunia ini tidak bertemu maupun di mimpi kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita insyaallah nyampe ke Jabal Sur. Nanti kita sambung lagi sampai di Jabal Sur, baru di live. Kenapa? Enggak, kalau di Jabal Sur kita lihat sikon, nanti kondisi kalau memang padat macet kita mendingan langsung ke Arafah, Jabal Rahmah. Soalnya kita pun turun di sini paling foto dan itu naik lagi. Kalau macet, jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah nyampe ke Jabal Rahmah, ini ya perhatian ya, ketika nyampe ke Jabal Rahmah atau Padang Arafah, kita jangan terlalu lama di sana. Mungkin kita turun foto bareng, setelah itu naik lagi ke bis. Yang masih mau naik ke puncaknya, ke bukitnya, yang tua-tua sudah masukkan dulu ke dalam bis. Setelah semuanya masuk, yang masih muda yang mau naik silahkan. Saya kira nanti nunggu paling kasih 20 menit. Yang penting kita foto, setelah itu balik lagi. Karena di sana padat dan macet, tolong hati-hati tasnya, barang berharganya, HP dan teleponnya segala macam, barang berharganya tolong dijaga, jangan ditaruh di pinggir, di belakang, taruh aja di depan.
di depan ini nih, di depan, jangan sampai taruh di samping. Bagi yang naik, yang masih muda ya, kalau yang tua jangan naik karena tinggi, capek nanti adanya. Yang masih muda yang mau naik, tolong ketika di atas itu ada orang yang mau foto pakai surban dan ikat itu, jangan ada yang mau, pokoknya tolak. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus yang sebelumnya. Biasanya setelah difoto dikasih foto gambarannya itu terus diminta uang, bukan sedikit, kadang 1 juta, kadang 500, kadang minta rial 200 rial, kadang 100 rial. Pokoknya kalau ada yang naik ke atas jangan mau difoto maupun hal-hal yang lainnya ya.